Sebelum kita memulai kebaktian pada minggu pagi hari ini, kami mohon kepada seluruh jemaat yang hadir untuk tidak mengaktifkan HP-nya sehubungan dengan live streaming yang berlangsung pada pagi hari ini. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya Tritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-soraklah memuji Tuhan kita. Bernyanyilah baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Taurat Tuhan. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal pasal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Ya Tuhan Tuhan Allah, Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Doa permohonan dan janji Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini kami memulai kembali peribadatan kami dalam persekutuan di rumah-Mu. Kami bersyukur Tuhan menguatkan kami semua dalam menjalani masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Tambahkanlah iman kami, ampunilah dosa-dosa kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Yesus, keputusan
firman Tuhan menjadi epistel pada minggu setelah Trinitatis. Pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharalah dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sejenak marilah kita mendengarkan titing atau warta yang ada di gereja kita dalam satu minggu ini. Minggu 14 Juni 2020, Dung Trinitatis, Hasitolu Sadaan ni debata, Pasiding Mahamakuson,
jauhilah ketamakan. Suara Koinonia, pelajar CD atau Parguru Malua, diberitahukan kepada semua pelajar CD tahun ajaran 2019-2020 supaya tetap belajar di rumah dan membaca setiap pelajaran yang diterima dari Pangulan Nagok. Acara lepas CD atau mangkat tidangkon hapor seaon akan diberitahukan setelah ibadah bersama normal kembali. Kebaktian Minggu. Mulai hari Minggu 14 Juni 2020, kita memulai kebaktian di gereja. Kebaktian kita laksanakan 5 kali, pukul 7.00 WIB, pukul 9.00 WIB, pukul 11.00 WIB, pukul 15.00 WIB, dan pukul 17.00 WIB, sesuai dengan pembagian menurut sektor yang sudah terjadwal. Ibadah pukul 9.00 WIB diadakan live streaming untuk jemaat yang beribadah di rumah atau tidak dapat mengikuti kebaktian di gereja. Panduan ibadah sekolah minggu tetap dibuat oleh gereja kita untuk dilaksanakan di rumah masing-masing secara online dengan channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Silakan di subscribe. Pemberitahuan atau himbauan. Terima kasih untuk jemaat yang telah memberi pilihan bulanan. Dihimbau bagi jemaat yang belum untuk dapat memberikannya. Persembahan kebaktian minggu dan kebaktian keluarga dapat diberikan ke gereja melalui sintua sektor masing-masing atau dapat dikirim melalui rekening gereja dan disertai dengan bukti transfer. Nomor rekening ada di stensilan ini. Sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 8/184 DJ 4 Romawi BA 01.01/05/2020 tentang 27 Mei tanggal 27 Mei tahun 2020 dan surat pastoran Pareses HKBP Distrik 22 Riau nomor 38/HKBP Distrik 22 SP 6 tahun 2020 tanggal 2 Juni tahun 2020. Sebelum ibadah di gereja, yang pertama, pastikan menyesuaikan jadwal ibadah sesuai dengan sektor masing-masing. 2. Setiap warga jemaat wajib memakai masker. 3. Tidak dalam usia rentan, dalam kurung anak-anak atau lansia, ibu hamil, atau mempunyai penyakit bawaan. 4. Warga jemaat yang akan mengikuti ibadah harus memastikan diri sehat, tidak dalam keadaan sakit. 5. Mencuci tangan di wastafel dengan air mengalir dan sabun di tempat yang telah disediakan oleh gereja. 6. Pengukuran suhu tubuh pada pintu masuk gereja. Setiap orang yang suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan untuk masuk mengikuti ibadah di dalam gereja. Jalannya ibadah, yang pertama, mengambil tempat duduk yang disediakan di bangku gereja dan usahakan mengisi bangku yang paling depan. 2. Tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. 3. Tidak menyalakan handphone atau gadget selama ibadah untuk menjaga keteduhan ibadah dan keperluan live streaming ibadah. 4. Tidak diperkenankan bersalaman atau berpelukan selama dan sesudah ibadah selesai. Sesudah ibadah, yang pertama, harap tidak berlama-lama di area perkarangan gereja untuk ketertiban parkir dan keselamatan kita bersama. 2. Tidak diperkenankan mengobrol setelah ibadah di areal pekarangan gereja kecuali untuk urusan yang sangat penting.
3. Tetap memakai masker. 4. Tidak diperkenankan memasuki ruang konsistory selain para halado dan petugas penghitung pilihan. Diharapkan kita tetap mengikuti panduan dari tim gugus tugas sektor masing-masing selama beribadah dan tata tertib di parkir. Ibadah live streaming diadakan pada kebaktian Minggu pukul 9.00 WIB dan disiarkan melalui YouTube di channel Suara Pergodongan HKBP Pekanbaru. 6. Jadwal kebaktian di gereja kita Minggu 14 Juni tahun 2020 dapat kita lihat di stensilan yang telah disediakan. Suara Diakonia. Gereja masih terbuka menerima bantuan donasi dari jemaat. Kita doakan jemaat kita yang sakit menahun. M. Butar-Butar Arengka Indah, Nyonya Sintua Insinyur Hem Situmorang R, Boru Simatupang, Labu Baru, Ojahan Siahan, Pintu Angin, Sukaterus, D. Siregar, Wonorejo, Ondihon Siahan, Pengayoman, Nyonya Tambunan R. Boru Marpaung, Padang Bulan 3, Tirani Boru Sidobotar, Rintis. Dalam perawatan atau pemulihan, Nyonya P. Simanjuntak R. Boru Silitonga, Sektor Pesisir Rumbai, Insinyur R. Pasaribu, Sektor Arengka Indah, Sintua M. Boru Simanjuntak, Labu Baru, Sintua PVF Siahan, Pandu Permai, sekarang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, Panam. Nyonya Batubara Boru Luman Gaul, Labu Baru. Posisi keuangan dan stok sembako bansos sampai hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Saldo tahap 2 86.921.088 rupiah. Pemasukan sampai dengan 13 Juni 2020 8.700.000 rupiah. Jadi total semua 96.621.088 rupiah. Pengeluaran peralatan live streaming dan pembelian perlengkapan ibadah new normal sebanyak 10.803.000, sehingga saldo akhir kita sampai dengan 13 Juni 2020 sebanyak 84.818.000 rupiah. Sementara untuk sisa paket sembako masih tersedia beras 280 kg, minyak goreng 5 kg, mie instan 42 karton. Ralat untuk perantauan tertulis M. Nabitubulu Boru Jendarto, seharusnya Nyonya Siahan Boru Manurung, Jalan Amal Bakti nomor 11A, Sektor Labu Baru. Para hado mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa dan ucapan syukur dari jemaat di gereja saat sedang mewabah virus corona COVID-19. Demikian warta kita pada Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Stadium sama dunia.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dan menguasai segala akal, hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan juga seluruh jemaat HKBP Pekanbaru yang beribadah di keluarga kita masing-masing. Kami percaya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Baiklah, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani untuk kita pada minggu ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Begini firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ketamakan itu, kerakusan itu adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Juga dalam perkataan orang Batak, supaya seseorang itu jangan dikuasai ketamakan kerakusan, tetapi dia harus melihat ada orang di luar daripada dirinya. Ada yang membutuhkan di luar daripada kebutuhannya. Begini kata orang Batak, mernida di mata, merbagi di roha. Mata yang melihat, namun hati
yang berbagi. Jika kita mengingat pada saat-saat pesta orang Batak diadakan di gedung, mungkin satu meja 6 orang. Namun ikan mas arsik ditaruh dalam satu piring. Bukan satu ekor, tapi setengah ekor. Jika kita ada 6, satu meja, mata yang dapat melihat siapa teman kita satu meja. Namun yang bisa berbagi dan merasakan adalah hati, adalah jiwa. Jika separuh ikan mas untuk 6 orang, jika aku mengambil yang pertama, mataku yang melihat, 5 orang lagi temanku yang ikut berbagi ikan ini. Tentu aku akan mengambil 1/6. Alaya dong dohalak, holan nama mereng. Alay dang berbagi. Saponggol do ikan masih, ibana parjolo mabuat, pitor dibuat ibana. Satonga. Ujungna dongan nana dipudi, dang dapo tabiat tong. Jadi halak patak dipayengok doi, mernida di mata, merbagi di roha. Supaya kita melihat di luar daripada diri kita, di luar daripada kepentingan kita. Sesuai dengan topik minggu pada hari ini, mengingatkan supaya kita menjauhkan dari segala bentuk ketamakan, kerakusan, hahuliton, ikon naik pasi di ngota sia dirita. Yesus menggambarkan ketika dia mengajari murid-muridnya dan juga orang banyak, ada seseorang dari antara mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Artinya, kesempatan itu dia pakai untuk mengatakan sesuatu kepada Yesus, supaya Yesus sebagai seorang guru mau menjadi pengantara, mau menjadi hakim berbagi harta warisan daripada mereka. Namun Yesus melihat karakter dan sifat ketamakan yang memotivasi orang itu untuk mengajukan sesuatu kepada Yesus, sehingga Yesus menegur, "Saudaraku, siapakah yang mengangkat aku menjadi pembagi warisanmu? Siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim, menjadi pengantara untuk membagi warisanmu?" Yesus menegur, justru mengingatkan dia dan juga orang banyak supaya hati-hati, supaya mereka waspada akan ketamakan, akan kerakusan. Dan juga Yesus membuat suatu perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh. Disebut orang kaya bodoh. Seorang petani yang sukses dan yang berhasil, ketika hasil gandumnya sangat berlimpah hasilnya,
Sampai-sampai dia bingung mau ditaruh di mana hasil gandumnya itu. Dia melihat pada lumbung-lumbung yang sudah dia sediakan, pada lumbung-lumbung yang selama ini dia miliki, tidak cukup lagi menampung hasil daripada panennya. Dia bingung, di mana tempat penyimpanan daripada gandumnya. Namun, dia memutuskan, dan dia berkata, baiklah aku membongkar lumbung-lumbung yang lama, dan membangun lumbung yang baru, yang lebih besar, yang lebih bagus, supaya ada tempat penyimpanan barang-barangku, dan juga hasil daripada pertanianku. Dan dia melakukan apa yang telah diinginkan. Namun setelah dia melaksanakan, dia berkata, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah kamu, karena harta telah tertimbun bertahun-tahun untukmu. Bapak, Ibu, Saudara, Allah datang menghampiri dia. Allah berkata kepada dia, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau kumpulkan, yang telah sediakan, yang telah kau timbun, untuk siapakah itu? Karena pada malam ini, saat ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Bapak, Ibu, Saudara, jika Yesus mengumpamakan seorang kaya yang bodoh, bukan berarti Yesus benci kepada orang-orang yang kaya. Bukan berarti Yesus antipati kepada pengusaha-pengusaha yang sukses. Bukan berarti Yesus tidak setuju kepada orang-orang yang berprestasi, yang maju, yang sukses dalam segala hal. Bukan. Justru Allah sangat menginginkan kita menjadi orang-orang yang kaya. Allah sangat menginginkan kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang pintar, menjadi orang-orang yang berhasil. Namun, jikalau Yesus mengatakan orang kaya itu orang yang bodoh, bukan karena kekayaannya, bukan karena keberhasilannya, bukan karena kesuksesan dan hasil-hasil pertaniannya yang begitu berlimpah ruah. Namun letak kebodohannya karena dia menginvestasikan jiwanya pada harta yang dia miliki. Karena dia menginvestasikan jiwanya pada harta yang dia timbun. Seolah-olah kekayaannya itu mampu menjamin keselamatan jiwanya. Seolah-olah harta dan kekayaan itu dapat menjamin dan menjaga keselamatan daripada jiwanya. Di situ yang salah. Dia lupa ketika dia berhasil, ketika dia sukses, ketika dia kaya adalah karena Tuhan yang memberkati. Gandumnya berhasil, berlimpah hasilnya, berlimpah panennya. Dia lupa karena Tuhan mencurahkan hujan-hujan berkat, mendatangkan matahari, dan juga memberikan cuaca yang baik, cuaca yang bagus, cuaca yang bersahabat. Jika dia boleh panen dengan hasil yang berlimpah, dia melupakan Tuhan yang ikut bekerja, yang memberkati dalam setiap pekerjaannya. Kekayaannya bukan membuka matanya melihat Tuhan. Justru
kekayaannya itu membutakan matanya melihat campur tangan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentu firman Tuhan mengingatkan kita untuk saling melihat kepentingan kita dan juga kepentingan orang lain dalam hidup kita. Jika orang kaya itu membangun lumbung-lumbung tempat kekayaan dan hartanya, namun kita harus melihat kehadiran saya, kehadiran kita di dunia ini adalah menjadi lumbung-lumbung berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Berkat Tuhan dititipkan kepada kita. Dan kita menjadi lumbung penitipan berkat Tuhan. Namun harus kita lihat juga, kita menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan dari lumbungnya, dari hidup kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Jika Tuhan menjadikan kita menjadi lumbungnya, bukan hanya untuk kita, tetapi kita dipilih, kita dibangun Tuhan menjadi lumbung-lumbung berkat-Nya, supaya oleh kita berkat-berkat Tuhan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan untuk diri kita sendiri jika kita diberkati. Tetapi kita menjadi lumbung Tuhan, menjadi penyaluran berkat Tuhan bagi orang yang membutuhkan kita. Di situasi kita sekarang ini, masih adakah karakter seperti karakter si kaya tadi? Kita masih mengingat 2 minggu, 3 minggu setelah kita masuk pada suasana virus corona. Ketika pemerintah menginstruksikan kita supaya pakai masker, masker waktu itu masih mudah kita dapati. Namun setelah 1 bulan, 1,5 bulan, masker menghilang daripada peredaran. Bahkan vitamin-vitamin pun langka untuk dibeli dan didapati. Sampai gula, bahkan kebutuhan banyak yang langka. Kemana? Dan di mana? Ternyata di situasi seperti itu pun yang membutuhkan saling pengertian, saling melihat kebutuhan orang, masih ada yang tega menimbun barang-barang. Masih ada yang tega menimbun sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi kepentingan pribadi, demi keuntungan pribadi, demi kekayaan pribadi. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sini juga masih ada seperti itu pada zaman kita sekarang ini. Namun harus kita aminkan. Masih banyak orang kaya yang menjadi saluran berkat Tuhan. Termasuk para perhalado dan juga para jemaat Hari Pekan Baru. Masih banyak ruas yang diberkati oleh Tuhan, yang berhasil dalam usahanya, tetapi berhati mulia. Berhati mau berbagi. Berhati yang mau memberi. Sehingga ketika kita mau berbagi sembako, gereja kita tidak kekurangan. Mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagi jemaat yang sangat membutuhkan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya kita diberkati dan untuk menjadi berkat. Dan supaya kita menjauhkan segala bentuk ketamakan, kerakusan, doho hahuliton, alai gabe pasu-pasu mahita, akanau pinasupasu nidibata. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Di saat Tuhan menjadikan kita menjadi lumbungnya.
Tapi jangan lupa, oleh tangan, oleh kehidupan kita yang diberkati, harus menjadi saluran berkat buat orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau taburkan untuk kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk saling melihat kepentingan kami dan kepentingan sesama kami, sehingga kami mau berbagi, mau memberi, dan berhati mulia untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan menginginkan kami menjadi orang yang kaya. Tuhan menginginkan kami menjadi orang yang berhasil, yang sukses. Tapi Tuhan juga menginginkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kami. Namun jikalau kami pun Tuhan tidak menjadi orang kaya, jika kami tidak sesukses daripada kawan kami, namun Tuhan juga mengharapkan kami supaya kami tetap mau berbagi, supaya kami tetap berhati mulia, karena Tuhan bukan hanya menginginkan orang kaya untuk berhati mulia, tapi juga orang miskin, juga orang kaya yang menerima berkat daripada Tuhan harus mau berbagi seperti janda Sarpat, seperti orang-orang miskin yang mau berbagi. Tuhan sangat menginginkan kami Tuhan. Berkatilah kami, berkati gerejamu, berkati semua jemaat Tuhan yang beribadah pada saat ini, baik di gereja juga dalam keluarga. Kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang perlu buat kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dan memberikan persembahan 1A, 1B, dan yang kedua ke depan. Serahkan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom untuk kita semua. Oras Madihita.